Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024. Saya Magus Cesar mengajak saudari-saudara merenungkan kutipan Injil Yohanes bab 1 ayat 45-51. Bacaan liturgis yang dipilih oleh gereja ketika merayakan Santo Bartolomeus Rasul, Pesta Santo Bartolomeus Rasul. Santo Bartolomeus itu dikenal juga sebagai Nathanael, sebagaimana nanti diungkapkan di dalam Injil yang kita dengarkan. Kita dengar sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah suatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Melihat Nathanael datang kepadanya, Yesus berkata tentang dia, "Lihat, inilah orang Israel yang sejati, tak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Nathanael kepada Yesus, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah. Engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Hal-hal yang lebih besar daripada itu akan engkau lihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah akan turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Lihat, inilah seorang Israel yang sejati, tak ada kepalsuan di dalamnya. Begitu kata-kata Yesus tentang Nathanael atau Bartolomeus yang kita rayakan hari ini. Ketika Nathanael sebelumnya, ketika diberitahu oleh Filipus bahwa mereka telah melihat Anak Manusia, Nathanael dalam segala kepolosannya, dalam segala kejujuran apa adanya, dia berkata, "Rasa saya bukan dalam arti merendahkan, tetapi berkata apa adanya sebagaimana pola pikir orang pada masa itu. Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Ini seperti sebuah pernyataan sikap apa adanya. Sesuatu yang bukan dalam arti merendahkan Nazaret, tetapi sesuatu yang menjadi pikiran banyak orang pada masa itu, apalagi dari kampung Nazaret. Saudari dan saudara, Nathanael itu adalah orang yang berlatar belakang petani. Dia bukan seorang nelayan seperti para rasul yang lainnya. Dia seorang petani dari Kana, dan di kalangan para rasul, Nathanael dikenal sebagai orang atau pribadi yang jujur, yang polos, apa adanya. Tidak ada kepalsuan di dalamnya, itu benar apa yang dikatakan Yesus tentang pribadinya. Karena itulah Yesus menyebut dia sebagai seorang Israel sejati. Orang sejati atau orang Israel sejati artinya adalah orang Israel yang tidak ada kepalsuan di dalamnya. Tidak ada kemunafikan dalam dirinya. Apa adanya, polos. Saudari dan saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, apa inspirasinya untuk kita hari ini? Kalau Yesus
sangat memuji Nathanael sebagai pribadi yang polos, yang tidak ada kepalsuan di dalamnya, saudara-saudari, maka itu berarti bahwa Yesus memang memuji hati yang tulus, hati yang jujur, hati yang apa adanya. Bukan hati yang penuh dengan kepalsuan, bukan hati yang penuh dengan sikap manipulatif, tapi hati yang apa adanya. Yesus memuji hati yang tulus, pribadi yang polos, jiwa yang terbuka bagi karunia Tuhan. Dan itu ada dalam diri Nathanael. Mengapa Yesus memanggil para muridnya yang pertama dari pantai Danau Galilea? Itu karena mereka adalah pribadi-pribadi yang belum tergoda untuk menggunakan iman dan agama sebagai jalan untuk meraih keuntungan. Itu yang tadi saya katakan manipulatif. Mereka beriman karena itu adalah bagian dari hidup. Apa adanya, polos. Tak ada kepalsuan. Mereka beriman karena memang bagian dari hidup mereka sebagai orang Israel. Orang-orang Farisi dan kaum terpelajar lainnya di Yerusalem menggunakan agama sebagai jalan untuk meraih kedudukan, untuk memperoleh keuntungan atau kekayaan, pujian dan kehormatan. Di tempat ini, benih baru yang ditawarkan Yesus tidak akan bertumbuh. Sekali lagi, saudara-saudari, Yesus tidak membenci kaum Farisi dan ahli-ahli Taurat, tetapi Yesus membenci sikap manipulatif yang mereka hayati, yang mereka praktekkan. Maka kehadiran orang seperti Nathanael yang polos, yang jujur, yang terbuka, yang tidak ada kepalsuan di dalamnya, saudara-saudari, menjadi instrumen penting bagi Yesus untuk mulai meletakkan dasar bagi gerejanya di kemudian hari. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, Yesus memanggil dan mengutus kita semua untuk menjadi utusannya, menjadi duta, menjadi rasul-rasulnya. Dia membutuhkan kita. Dia membutuhkan hati yang tulus dan terbuka bagi karyanya. Dia tidak membutuhkan pengikutnya yang penuh kepalsuan, yang penuh dengan sikap manipulatif. Yesus memanggil kita, mengutus kita sebagai orang-orang yang terbuka, yang jujur, yang polos tanpa kepalsuan, sebab di sanalah benih-benih pewartaan karya keselamatan Allah akan bertumbuh, kemudian mekar dan pada akhirnya berbuah, memiliki dampak bagi banyak orang. Maka saudara-saudari, jika kita mencintai Dia, sudah saatnya kita mulai meluruskan jalan hidup kita agar dapat menjadi alat di tangan Tuhan untuk mewartakan karya keselamatan. Mari kita jauhkan segala macam kepalsuan-kepalsuan dalam diri kita, sikap-sikap manipulatif, dan mulai jujur apa adanya. Tidak ada kepalsuan. Bayangkan saudara-saudari kalau suatu saat nanti kemudian Yesus menyebut kita sebagai orang-orang Katolik di mana tidak ada kepalsuan di dalamnya. Dan kita menunjukkan sejati atau iman sejati kita kepadanya. Kita pasti akan seperti Nathanael yang bersukacita dalam kemuliaannya. Selamat beraktivitas, selamat berkarya hari ini saudara-saudari. Semoga kita bekerja dengan jujur, dengan tulus, apa adanya, terbuka untuk Tuhan berkarya melalui kita, dan jangan sampai ada kepalsuan.
Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu yang meneguhkan kami, atas inspirasi dari pribadi Nathanael, seorang yang jujur, yang polos, yang apa adanya, yang tanpa kepalsuan. Semoga meneguhkan kami juga, agar seluruh hidup kami senantiasa boleh menjadi hidup yang terbuka, yang polos dan jujur, yang apa adanya, di mana tidak ada kepalsuan di dalam diri kami. Terpujilah Engkau Tuhan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita segala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.